Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Munifah dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi studi kasus tentang pendekatan terstruktur dan pendekatan objek. Anggota kelompok: Dewi Rianti, Fitria Sri Rosandari, Munifah, dan Tasya Amelia. Teknik atau pendekatan pengembangan sistem perangkat lunak. 1. Pendekatan terstruktur. Pendekatan terstruktur adalah suatu proses yang mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. Pendekatan ini memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan dalam pengembangan sistem informasi. Pendekatan terstruktur adalah proses yang berorientasi kepada teknik dan rekayasa. Pendekatan ini digunakan untuk merancang dan menulis program secara jelas dan konsisten. Ciri-ciri pendekatan terstruktur yaitu sebagai berikut. A. Merancang berdasar modul. B. Bekerja dengan pendekatan top-down. C. Kegiatan dilakukan secara paralel dan iterasi. D. Dalam implementasinya antara dimensi data atau variabel dan proses prosedur dan fungsi dipisahkan. Studi kasus pendekatan terstruktur sistem belanja online di Shopee. 1. Pendekatan terstruktur fokus. Proses atau alur kerja sistem dipecah berdasarkan fungsi atau prosedur, bukan entitas nyata. Contohnya yaitu proses utama, registrasi user, login, cari produk, tambah ke keranjang, checkout, lalu bayar. Data user, produk, transaksi hanya berupa struktur data, misalnya tabel array. Program akan berupa serangkaian fungsi atau prosedur. Function registrasi, function login, function cari produk, function tambah keranjang, function checkout, lalu function bayar. Kelebihannya yaitu mudah dipahami alurnya, dan kekurangannya sulit dipelihara jika sistem semakin kompleks karena data dan fungsi terpisah. 2. Pendekatan objek. Pendekatan objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Pendekatan objek merupakan suatu teknik atau cara pendekatan dalam melihat permasalahan dan sistem. Pendekatan objek memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut. A. Maintenance. Program lebih mudah dibaca dan dipahami. B. Mudah dalam perubahan program berupa penambahan ataupun penghapusan fitur tertentu. Salah satu contoh perubahan ini antara lain adalah menyangkut penambahan dan penghapusan dalam suatu database atau program. C. Dapat digunakan objek-objek sebanyak mungkin sesuai dengan yang diinginkan. Pendekatan objek memiliki beberapa karakteristik atau sifat yaitu sebagai berikut. A. Abstraksi, yaitu prinsip untuk mempresentasikan dunia nyata yang kompleks menjadi satu bentuk model yang sederhana dengan mengabaikan aspek-aspek lain yang tidak sesuai dengan permasalahan. B. Enkapsulisasi, yaitu pembungkusan atribut data dan layanan operasi-operasi yang dimiliki oleh objek tersebut. C. Pewarisan atau inheritance, yaitu mekanisme yang memungkinkan satu objek mewarisi sebagian atau seluruh definisi dan objek lain sebagai bagian dan dirinya. D. Reusability, yaitu pemanfaatan kembali objek yang sudah didefinisikan untuk suatu permasalahan pada permasalahan lainnya yang melibatkan objek tersebut. E. Generalisasi dan spesialisasi, yaitu menunjukkan hubungan antar kelas dan objek yang umum dengan kelas dan objek yang khusus. F. Komunikasi antar objek, yaitu dilakukan lewat pesan yang dikirim dari satu objek ke objek lainnya. G. Polimorfis,
yaitu kemampuan suatu objek untuk digunakan di banyak tujuan yang berbeda dengan nama yang sama sehingga menghemat baris program. Studi kasus pendekatan objek. 1. User. Atribut. User ID, nama, email, password, dan alamat. Method. Login, logout, update profil. 2. Seller, turunan dari user. Atribut tambahan. Daftar produk, metode, tambah produk, hapus produk, edit produk. 3. Buyer, turunan dari user. Atribut tambahan. Keranjang belanja, metode, tambah ke keranjang, checkout. 4. Produk. Atribut, produk ID, nama produk, harga, stok, deskripsi. Metode, update stok, update harga. 5. Pesanan. Atribut, order ID, tanggal, status, total harga, list produk. Metode, proses order, dan update status. 6. Pembayaran. Atribut, payment ID, metode, jumlah, status pembayaran. Metode, konfirmasi pembayaran. 7. Pengiriman. Atribut, shipping ID, kurir, nomor resi, status pengiriman. Metode, update status pengiriman. Kesimpulan pendekatan struktur. Pendekatan ini fokus pada komponen-komponen yang ada dalam sistem dan bagaimana komponen tersebut berinteraksi satu sama lain dalam suatu hierarki atau struktur. Dalam konteks Shopee, pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis arsitektur sistem yang ada, seperti bagaimana database, service, dan antarmuka penggunaan UI saling berhubungan. Pendekatan struktur juga bisa mengkaji proses back-end Shopee, seperti manajemen produk, transaksi, dan pengiriman barang. Kesimpulan pendekatan objek. Pendekatan objek lebih fokus pada entitas-entitas atau objek yang ada dalam aplikasi, serta interaksi antar objek tersebut. Dalam kasus Shopee, objek-objek yang relevan bisa mencakup pengguna user, penjual, produk, keranjang belanja, dan transaksi pembelian. Pendekatan ini menekankan pada bagaimana objek-objek tersebut saling berinteraksi melalui operasi dan fungsi, seperti membeli produk, menambah barang ke keranjang, atau proses pembayaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.